awali dengan suatu ayat qaul ta'ala. Ini yang menjadi latar belakang kenapa judul ini saya pilih. Jadi buku suci adalah terjemahan daripada Baitul Maqdis atau Al-Ardul Muqaddasah. Al-Ardul Muqaddasah. Dan ini dasarnya ini qaul ta'ala, yaitu ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa in qala Musa ya qaum qulu al-ardul muqaddasata allati kataba Allah wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku, masuklah ke al-ardul muqaddasah atau tanah suci atau bumi yang disucikan, di mana situ ada Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan untuk kalian, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kalian menjadi orang-orang yang begini. Ayat ini juga dipakai oleh orang-orang Zionis untuk melegitimasi bahwa Palestina itu milik mereka. Mereka bilang, wahai kaum muslimin, di Quran kamu juga ada nih, lihat bahwasanya Ardul Muqaddasah itu kata wallahu lana. Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan itu maksudnya adalah Palestina dan sekitarnya, Baitul Maqdis dan sekitarnya, itu telah ditentukan Allah untuk kami Bani Israel ini, dan kami Bani Israel. Itu sering dikampanyekan kemana-mana, bahwasanya kami yang berhak tinggal di sini, ini tanah yang dijanjikan untuk kami sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, di kitab kami ada, dikalaukan kalian juga ada, wahai kaum muslimin. Jadi Palestina keluar, nggak berhak dia tinggal di sini. Ini untuk kami. Nah, itu seringkali dikampanyekan dan dihembuskan kemana-mana, sehingga mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka semuanya. Selain mereka nggak boleh tinggal. Jadi mereka mau klaim mereka pemilik Ardul Muqaddasah itu, yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, yang mereka klaim itu adalah Haikal Sulaiman alaihissalam, istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka akan bangun kembali. Sehingga Baitul Maqdis ini, tapi mereka nggak berani merobohkan. Jadi cara mereka itu buat terowongan di bawah Baitul Maqdis, ya. Kemudian dengan harapan kekuatannya berkurang, nanti begitu ada getaran sedikit seperti gempa bumi, itu ambruk dengan sendirinya, sehingga mereka tidak bisa dituduh sebagai orang yang menghancurkan atau membuat ambruk konteks Baitul Maqdis ini. Mereka bisa bukan kami yang menghancurkan, ini kan gempa. Kan dari dulu begitu sifatnya. Ketika misalnya zaman Musa alaihissalam itu ada syariat, mereka tidak boleh mancing ikan hari Sabtu. Mereka memang tidak mancing ikan hari Sabtu, tapi hari Sabtu mereka bikin semacam semacam kolam-kolam gitu, empang kecil-kecil itu. Jadi begitu air laut pasang, ikan-ikan itu masuk ke situ, terus mereka tutup, sehingga ikan-ikan nggak bisa kembali ke laut lepas. Nah, hari Ahadnya mereka ambilin ikan, panen ikan. Jadi Allah menguji mereka, justru ikan itu muncul banyak di hari Sabtu, hari lainnya sedikit. Ini sebagai ujian. Jadi mereka merasa bahwa kalau kita menunggu selain hari Sabtu nggak dapat ikan banyak. Ini adanya muncul Sabtu, sehingga caranya gimana? Karena kalau kita ngambil hari Sabtu, kita berarti melakukan yang diharamkan Allah. Supaya kita nggak terkena dosa, bagaimana caranya? Nah, kita gali ini aja, bikin empang itu, bikin kayak terusan, air laut masuk, ikan-ikannya, terus kita tutup. Nanti kita ngambil hari Ahad, bukan Sabtu, kan boleh hari Ahad ngambil ikan. Nah itu, ininya. Nah, ini sifat dasar mereka dari dulu. Sifat dasar mereka. Nanti misalnya akan kita lihat dari kronologi sejarahnya, watak mereka ini, watak daripada Bani Israel.
Kemudian atas dasar itu maka saya ambil judul ini Al-Ardul Muqaddasah wa Bani Israil dari ayat tadi itu. Sebelumnya kita perlu ketahui apa sebenarnya tujuan Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini. Baik kita maupun Bani Israil. Tujuan tidak lain sebagaimana kita mungkin setelah sering dengar wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha ma yusrifu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu bisa bermakna subjek, bisa bermakna objek, atau dalam bahasa Arabnya fa'il atau maf'ul. Jadi khalifah bisa bermakna yang menggantikan atau yang digantikan. Fa'ilah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang itu nanti menerapkan hukum Allah di muka bumi, mengatur bumi ini dengan hukum Allah SWT. Jadi menjadi kayak seperti wakil atau menggantikan. Kan nggak mungkin Allah Ta'ala langsung ngatur, cukup ciptakan makhluk, atur ini. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, apakah Engkau akan jadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami ini selalu bertasbih memuji Engkau dan mengagungkan Engkau wa nuqaddisu lak. Jadi menurut beberapa tafsir, di muka bumi ini dulu pernah ada makhluk sebelum manusia, yaitu di kalangan jin, diperintahkan untuk mengatur, tapi mereka tidak amanah, berbuat kerusakan dan saling bunuh satu sama lain. Kemudian Allah mengutus mereka untuk mengadab membinasakan mereka. Sehingga ketika Allah akan menciptakan makhluk yang baru lagi, mau ditugaskan ke muka bumi lagi, malaikat itu bertanya, nanti kayak dulu gitu, buat kerusakan, saling menumpahkan darah. Allah Ta'ala tidak membantah, tidak, makhluk yang baru yang akan aku ciptakan ini tidak akan begitu. Tidak, Allah hanya mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebenarnya aku lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui baru oleh mereka. Maknanya berkemungkinan bahwasanya makhluk baru yang dalam manusia itu ada yang membuat kerusakan, merupakan darah. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang tidak, dan itu ada hikmahnya. Yang mana malaikat nggak tahu. Karena dalam ilmu malaikat itu makhluk Allah itu seperti mereka harusnya. Kerjanya beribadah, tasbih, memuji Allah Ta'ala, tidak ada henti-hentinya. Itulah seharusnya makhluk yang diciptakan, seperti diri mereka. Itu ilmunya malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Sehingga malaikat hanya mengenal nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih memuji Engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan mengagungkan Engkau, memahasucikan Engkau. Kita tahu dari beberapa ada di dalam Al-Quran juga, malaikat itu ada yang hari-hari itu ya bertasbih saja, rukuk sujud, tidak pernah la ya'sunallah wa ya'maluna yu'mar. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintah. Itu dimensi malaikat begitu. Di malaikat kalau ada makhluk harusnya seperti malaikat. Jadi malaikat nggak pernah beristighfar kepada Allah. Nggak ada ceritanya malaikat itu minta ampun kepada Allah, bertobat, nggak ada ceritanya. Allah hanya menciptakan makhluk yang itu menjadi madhar atau menjadi manifestasi bentuk peribadatan yang malaikat itu tidak pernah kerjakan, yaitu istighfar,
kemudian bertaubat. Ini kan bentuk ibadah. Istighfar atau itu salah satu bentuk ibadah, jenis ibadah. Yang malaikat nggak tahu ya. Dan Allah Ta'ala mempunyai asmaul husna dan sifat Al-Ghafur, Ar-Rahim, At-Tawwab. Yang malaikat juga nggak tahu apa Tawwab, apa Al-Ghafur, nggak tahu. Karena mereka tidak pernah beribadah kepada lewat pintu situ. Jadi Allah Ta'ala ingin menciptakan manusia yang itu makhluk yang berbeda dengan malaikat. Sehingga ketika menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Adam alaihissalam dan Hawa tergoda oleh iblis, kemudian bertaubat. Bertaubat kita bisa baca sesudah ayat ini, ayat selanjutnya, bertaubat diterima taubat. Baru malaikat tahu, oh ternyata ini hikmahnya makhluk manusia yang diciptakan, yaitu untuk Allah SWT ingin supaya manusia makhluk ini termasuk malaikat mengenal siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada asma yang selama ini malaikat belum tahu, yaitu ada Allah itu adalah Ghafur, Rahim, Tawwab. Karena manusia seperti Adam alaihissalam, manusia pertama tergelincir dalam dosa, kemudian minta ampun kepada Allah, Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat ini nggak pernah diucapkan oleh malaikat. Karena malaikat nggak pernah berdosa. Malaikat baru tahu, oh ini. Itu apa namanya, hikmah adanya makhluk selain malaikat. Maka ini a'lamu ma la ta'lam. Sebenarnya aku Allah lebih tahu dari engkau wahai malaikat. Itu ada hikmah. Baru malaikat tahu. Kemudian yang kedua, jin dan manusia ini dalam suatu tafsir dikatakan bahwa ini bukan berarti hanya jin manusia. Ini sebagai bentuk kaidah dalam bahasa Arab. Ini mewakili yang lain juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku. Jadi jin manusia ini yang tersebut di ayat ini dalam bahasa Arabnya ini adalah makhlukun li ajli ibadah wa ma'mulun bil ibadah. Adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk ibadah, wa ma'mulun bil ibadah, dan diperintah untuk ibadah. Jadi eksistensi manusia di muka ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Apapun etnisnya, dari zaman Nabi Adam salam sampai manusia terakhir, itu eksistensi mereka yang sebenarnya diciptakan, termasuk Bani Israil. Jadi ketika ada etnis manusia yang dia tidak sesuai dengan tujuan penciptaan ini, dia bukannya hidup dalam sebagai hamba Allah, beribadahnya kepada Allah, tapi dia keluar dari jalur itu, dari track itu, maka dia sudah tidak berhak lagi untuk hidup di muka bumi ini. Karena di muka bumi ini untuk ibadah. Kalau ternyata dia di muka bumi tidak ibadah, berarti dia nggak berhak lagi. Dan tidak berhak lagi mendapat janji Allah berupa kenikmatan-kenikmatan. Jadi ini hubungannya nanti ayat yang tadi. Karena Bani Israel sudah diperintahkan masuk Baitul Maqdis, yaitu Ardul Muqaddasah tadi itu. Kemudian mereka tidak mau masuk, sebagian kecil aja masuk bersama Musa alaihissalam. Nah, kemudian hari ini mereka mengklaim mereka yang punya, padahal mereka sudah banyak sekali berbuat maksiat, membunuh para nabi, menyembah patung anak sapi, minta supaya Allah itu ditampakkan, banyak sekali. Kalau kita kumpulkan ini dosa-dosanya orang-orang ini, nanti kita akan lihat ya dari kronologi sejarahnya ini. Kemudian periodisasi sejarah manusia kaitan dengan Bani Israel itu bisa dibagi tiga. Zaman Nabi Adam alaihissalam atau pra Bani Israel. Di Bani Israel belum ada, karena Bani Israel ini maknanya dua. Kalau disebut Bani Israel, makna sejarah umum, yaitu etnis Bani Israel, anak cucu keturunan Israel. Israel itu adalah julukan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam.
Ini Bani Israel secara umum. Jadi bila kita temukan kata Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel di Quran atau di hadis, secara umum itu adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang jumlahnya 12 atau disebut asbab, al-asbab. Tapi Bani Israel juga kadang-kadang nama umum tapi dimaksudkan kelompok tertentu dari etnis Bani Israel tersebut. Kelompok tertentu, misalnya khusus kaum tertentu, itu juga dinamakan Bani Israel. Tidak semua Bani Israel, tapi kaum tertentu. Hatta kaum tertentu yang dia ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah banyak sekali itu disebutkan, ya Bani Israel adkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Wahai Bani Israel, tepatilah janji-janji itu, mereka janji-janjiku. Janji-janjimu, tunaikan janjimu. Maka aku akan tunaikan janjimu, kata Allah Ta'ala. Dan kepada pula hendaknya kalian bertakwa. Ketika Rasulullah ke Madinah, di sana sudah ada komunitas Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. Maka Rasulullah berdialog dengan mereka ini sebagai Bani Israel dan mengingatkan kalian Bani Israel berdasarkan wahyu yang turun. Al-Baqarah adalah wahyu turun di Madinah di awal-awal. Ketika beliau hijrah ke Madinah, turunlah surah Al-Baqarah setahap demi setahap. Dan di situ banyak sekali kisah tentang Bani Israel. Awal surah Al-Baqarah itu panjang ceritanya tentang Bani Israel, tentang Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Artinya Rasulullah SAW itu mengingatkan Bani Qainuqa, Bani Nadir, wahai kalian, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah, kalian itu Bani Israel telah terikat janji begini zaman Musa alaihissalam, zaman Isa alaihissalam begini, dikemukakan isi surat Al-Baqarah. Wahai Bani Israel, tunaikanlah janjimu. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Wahai Bani Israel, banyak sekali. Ketika kalian telah disamakan najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abnaakum wa yastahjuna nisaakum wa fi dzalikum balaghun azim. Ingatlah ketika kami menyelamatkan engkau dari Fir'aun. Jadi ini kan wahyu turun kepada Rasulullah. Kemudian beliau sejaman dengan tadi itu komunitas Bani Israel ini. Diingatkan kisah-kisah zaman dahulu. Dulu kalian, walaupun itu adalah kisah yang lama, inna jaikum, tapi kum itu walaupun itu adalah kum adalah nenek moyang mereka zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi untuk mereka keturunannya itu diingatkan kalian. Ketika kalian di sini bukan kalian Bani Quraisyah, kan itu generasi yang zaman Nabi. Itu kan generasi zaman Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Diingatkan, tazkir supaya mereka ini ikut beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Itu tujuannya. Jadi khitab atau seruannya kepada Bani Israel itu untuk mengingatkan seharusnya kalian itu mengimani apa yang saya dapatkan ini. Kira-kira begitulah. Apa seruan tazkir dari Rasulullah kepada Bani Israel. Jadi periodenya sebelum itu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Ibrahim alaihissalam, ini periode pertama. Ini Bani Israel belum ada. Pada zaman ini, umat manusia itu masing-masing dengan kaumnya. Tidak umat mengglobal mendunia. Tapi misalnya kita tahu ada kaum Ad, ada kaum Samud, dan lainnya. Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Jadi ada satu kaum di satu negeri, kemudian Allah Taala mengutus Rasul di situ. Ada kaum di sana Ad, diutuslah Hud. Ada di sana lagi Samud, diutuslah Saleh. Begitu ya. Itu yang disebut di Quran. Yang tidak disebut lebih banyak lagi. Ada ratusan ribu nabi. Dulu begitu.
termasuk Ibrahim alaihissalam. Beliau di negeri yang namanya Babil atau Babilonia, yang sekarang ini adalah wilayah Irak dan Iran dan sekitarnya. Kerajaan besar. Rajanya waktu zaman Ibrahim alaihissalam disebut Namrud. Ada sejarah mengatakan Namrud itu sebenarnya gelar raja di Babilonia, bukan nama pribadi dia. Jadi kalau di Mesir gelarnya Firaun, tapi kalau di Babilonia gelarnya Namrud. Kemudian kita tahu kisah Nabi Muhammad SAW, dakwahnya ternyata justru ditolak dan bahkan beliau dibakar hidup-hidup. Allah selamatkan. Kemudian beliau waktu itu sudah beristri Sarah alaihissalam. Dan di zaman beliau, tapi di tempat lain itu ada Nabi Lut alaihissalam. Jadi ini masih apa? Ini Lut alaihissalam itu adalah masih suku ponakan daripada Nabi Lut alaihissalam. Karena ayahnya Lut alaihissalam adalah saudaranya Ibrahim, tapi sepupu. Kemudian ketika Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia, bareng sama Lut alaihissalam juga hijrah. Jadi Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Sarah alaihissalam hijrah, keluarga kecil ini, cuma 3 orang ini hijrah masuk ke daerah yang namanya sekarang Palestina, di satu kawasan yang namanya Habron. Habron sekarang ini lokasinya di kota yang namanya Khalil. Kalau sekarang di peta sekarang namanya Khalil. Itu dulu ada kota kuno namanya Habron. Beliau di situ, kemudian tinggal di daerah dekat yang sekarang ini perbatasan Yordan dengan Palestina. Daerah namanya Al-Guro. Yaitu tidak jauh dari lokasi kaum Sodom, ya. Kayak kaumnya Lut alaihissalam, tidak jauh dari situ. Itu kalau mungkin jamaah sekalian ada pernah barangkali ziarah ke sana, ke paket umrah, kemudian jalan-jalan ke Yordan, itu ada situs sejarah kaum Sodom ini. Nggak jauh dari situ ada namanya Al-Ghur. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam tinggal di situ bersama Sarah. Mereka sekeluarga dan Lut tinggal di situ. Kemudian dari Sarah meskipun sudah nikah puluhan tahun, ternyata belum diberi putra. Kemudian beliau nikah dengan Hajar, seorang wanita Kipti, jadi suku lain. Ibrahim alaihissalam ini bukan orang Arab, dia orang Babil. Bukan orang Arab. Kalau Soleh alaihissalam itu bangsa Arab. Tapi kalau ini Ibrahim ini Ajam, jadi bahasanya bukan bahasa Arab. Beliau hijrah ke situ dan waktu itu di Palestina sudah ada suku-suku Arab. Jadi bukannya tanah kosong. Beliau datang itu sudah banyak tinggal beberapa suku-suku. Didominasi suku Arab, bangsa Arab. Ya sudah tinggal di situ sebagai yang lebih dahulu mungkin di situ. Ada di situ bangsa Kan'an, bangsa siapa lagi banyak orang banyak. Kemudian hingga Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai imam. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ketika Ibrahim diuji Rabbnya, yaitu Allah Ta'ala menguji Ibrahim alaihissalam dengan kalimat-kalimat, lalu disempurnakan kalimat tersebut. Allah Ta'ala berkata kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, sejak Ibrahim alaihissalam itu kenabian itu mengglobal. Kalau sebelumnya satu kaum Nabi, satu Nuh dengan kaumnya, Soleh dengan kaumnya, Hud dengan kaumnya.
Ibrahim salam imamah itu untuk seluruh umat manusia. Nabi-nabi semuanya dari keturunannya Ibrahim alaihissalam. Itu sudah masuk periode kedua. Ini ja'ilka linnasi imam. Aku jadikan engkau sebagai imam, sebagai panutan bagi manusia. Manusia seluruhnya manusia. Manusia sedunia ini. Ibrahim salam kemudian minta wa min dzurriyyati. Bukan hanya aku tapi keturunanku juga ya Allah. Tapi Allah Ta'ala menjawab, la yanalu ahadud dzalimin. Janji ini itu Ibrahim salam dan keturunannya ini menjadi imam panutan nubuwah, ilmu nubuwah hikmah maksudnya. Kemudian tidak akan diperoleh oleh keturunanmu yang dolim. Ini juga kaitannya ke sana. Karena tadi seperti disampaikan Bani Israel adalah keturunan Ibrahim alaihissalam dari garis Yakub, Ishak, Ibrahim. Jadi cicitnya Nabi Ibrahim, ya, Israel, cucunya, kan dia putranya Ishak. Janji ini sebagai imamah tidak berlaku bila walaupun mereka keturunan Nabi Ibrahim salam, tapi kalau dari janji itu tidak berlaku. Tidak bisa mereka mengklaim kami sebagai pewaris janji. Ketika ada kedoliman itu baik, terutama dolim kepada Allah Ta'ala, bermaksud kepada Allah Ta'ala, berbuat kesyirikan seperti nyembah patung anak sapi dan lainnya, membunuh Nabi, yang itu adalah sejarah kelam daripada orang-orang yang mengklaim dirinya Bani Israel ini. La yanalu ahadud dzalimin. Janji itu tidak akan diperoleh orang-orang yang dolim. Ini bantahan dari Quran terhadap klaim dari orang-orang Yahudi sekarang bahwa mereka berhak menjadi panutan. Kemudian zaman era Bani Israel diawali dengan Ishak punya putra Yakub yang punya putra 12 disebut Asbat Bani Israel. Zaman ini mereka semua Muslim seperti kita Muslim. Satu din di Islam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, itu qala rabbul aslamul alamin. Ketika Allah mengatakan kepada Ibrahim aslim, qala aslamul alamin. Aku menyerahkan sepenuhnya istislam syar'i. Ya. Jadi Islam syar'i maknanya adalah tunduk patuh sepenuhnya kepada syariat Allah Ta'ala. Itu arti kata daripada Muslim, orang yang tunduk patuh taat sepenuhnya kepada syariat Allah Ta'ala. Istislam syar'i. Jadi asam itu itu Ibrahim alaihissalam. Demikian juga anak-anaknya. Wasobiha Ibrahim Bani dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan biha dengannya, itu adalah perkataan aslaful alamin. Jadi dinul Islam mewasiatkan dinul Islam ini kepada Banihi. Banihi itu sebenarnya jamak. Sebenarnya jamak. Kita tahunya Ibrahim alaihissalam punya anak dua, yaitu Ismail dan Ishak. Kenapa Allah Ta'ala memakai kata jamak? Bani. Punya anak dua, tapi di sini sebut Ibrahim itu memasuk kepada Bani. Bani itu anak-anak, jadi lebih dari itu. Dalam sejarahnya, para ulama mengatakan bahwa sebenarnya Ibrahim alaihissalam ketika pertama nikah dengan Sarah, kemudian punya putra Ishak, nikah dengan Hajar, punya putra Ismail. Ketika Sarah meninggal dunia, beliau nikah lagi dengan perempuan dari suku Kan'an, yaitu etnis Arab warga setempat Kan'an, namanya Kontura bin Yakob, orang Kan'an. Dari situ punya anak 6. Jadi 6 ditambah Ishak dengan Ismail 8, maka disebut Bani, karena ada 8 orang, bukan 2 orang. Tapi yang menjadi nabi 2, Ishak dan Ismail saja. Demikian juga Yakub alaihissalam juga mewasiatkan yang sama kepada anaknya.
Ya bani inna wastafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa isi wasiatnya? Wahai anak-anakku, sebenarnya Allah memilih kalian din, ad-din. Jadi ada, kalau bahasa Arab itu ada alif lam, ad-din itu maknanya din tertentu, bukan sembarang din, yaitu awal fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian memilih kecuali kalian sebagai orang-orang yang muslimun, menyerahkan diri patuh kepada Allah Ta'ala, muslim. Kemudian dikuatkan ayat sesungguhnya antum syuhada idh hadara yaqub wal mawta idh qala banihi ma ta'buduna ibadi. Apakah engkau menjadi saksi ketika kematian mendatangi Yakub, Yakub menjelang kematiannya? Beliau berkata kepada anaknya 12 orang. Beliau berkata, ma ta'buduna ibadi. Dalam sejarahnya kita tentu sudah tahu kisah Yusuf alaihissalam. Jadi mereka ini tadinya tinggal di Ardul Muqaddasah di Palestina tadinya. Karena dulu Yerusalem memang di situ, dia hijrah dari Babilonia tinggal di situ. Kemudian Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudaranya dibuang, ya, dimasukkan ke sumur, diambil oleh musafir yang lewat, dijual, dibeli oleh pembesar Mesir. Sejak itu Yusuf alaihissalam tinggal di Mesir, berpisah dari orang tua dan saudara-saudaranya ini. Sampai suatu zaman di daerah Palestina terjadi kekeringan, sedangkan di Mesir itu karena dikelola sedemikian ada cadangan-cadangan logistik, sehingga banyak orang datang ke Mesir, termasuk keluarganya Yakub ini, anak-anaknya ini. Ya, kisahnya bisa kita baca di surat Yusuf itu. Saya kira ini cerita yang masyhur, tidak perlu saya uraikan. Yang ringkasnya adalah mereka ternyata kemudian menemui Yusuf alaihissalam. Kemudian sejak itu Yakub dan anak-anaknya itu tinggal di Mesir, hijrah dari Palestina, dari daerah Habron tadi itu. Mereka kemudian hijrah ke Mesir karena di situ ada Yusuf alaihissalam sebagai besar. Sejak itu Bani Israel tinggal di Mesir. Sejak itu hingga nanti pada sampai zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu nanti ceritanya nanti. Kemudian yang ingin saya sampaikan satu lagi di sini, Yakub alaihissalam ketika dari Palestina hijrah ke Mesir, dia lihat di Mesir itu nggak semuanya kaum muslimin seperti din yang mereka anut. Ada orang musyrikin, orang yang patung berhala, jadi campur baur itu, masyarakat yang campur baur, banyak orang kafir, musyrik segala. Sehingga beliau mau meninggal dunia bertanya kepada anaknya, maka Abu Ibadah untuk supaya meyakinkan bahwa anaknya tidak terpengaruh oleh lingkungan di Mesir itu. Maka Abu Ibadah ketika anaknya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Putra-putranya ini juga muslimun. Ini Bani Israel di zaman ini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin seperti kita gitu. Cuma syariatnya memang berbeda. Kaum muslimin. Jadi kaum muslimin secara umum itu adalah nabi-nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu muslim semua aja. Dirinya di Islam. Itu. Kemudian dan waktu itu tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani. Pada zaman Rasulullah SAW baru ada klaim. Terpecah ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi mengklaim pengikutnya Musa alaihissalam, Nasrani mengklaim pengikutnya Isa alaihissalam. Kemudian mereka semua mengklaim bahwa mereka ini pewaris dinnya Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala membantah pernyataan mereka ini. Qul amanna billahi wa unzila ilayna wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa utiya Nabi min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini adalah kaum muslimin zaman Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim zaman sebelumnya, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbat.
Asbatkanlah keturunan Yakub alaihissalam yang 12 orang itu atau disebut Bani Israel. Dan apa yang dilakukan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun. Ini ya. Kemudian sesudah era Bani Israel tersebut, ada periode ketiga, yaitu periode Bani Israel mengingkari janji Allah. Mereka sudah mulai keluar dari track sebagai muslimin sebenarnya. Yahudi berbuat kerusakan ifsad hingga hari kiamat. Hanya Taifah Mansur yang dapat meredam mereka. Kemudian sejak ikat janji kufur, maka Yahudi hari ini bukan Bani Israel pengikut Musa alaihissalam dari Isa alaihissalam. Baitul Maqdis bukan untuk mereka lagi. Janji untuk kaum muslimin itu hanya janji. Jadi sampai Adam alaihissalam muslim, Ibrahim alaihissalam muslim, Ishak muslim, Yakub muslim, putranya 12 orang muslim. Sehingga ini untuk yang muslim. Dan muslim hari ini siapa yang muslim hari ini? Adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tidak beriman kepada apa yang dibawa Islam, maka dia tidak bisa mengklaim sebagai pewaris janji Allah lagi. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan. Ibrahim alaihissalam dikaruniai Ismail alaihissalam, beliau diberi Allah usia sampai 137 tahun. Kemudian wafat. Sedangkan Ishak diberi usia 150 tahun. Kemudian Yakub diberi usia 147 tahun. Ini umurnya panjang-panjang dan menunggu ratusan tahun. Dan kalau sekarang nggak nyampe. Sekarang paling banter yang udah di atas 63 aja udah senang ini. Kalau udah jangan kan 63, kebanyakan udah lingkungan ke atas sudah mulai gejala-gejala mau pindah alam itu sudah ada, ya kan? Karena penyakit itu ini. Zaman dulu nih umurnya panjang-panjang. Kemudian di antara putra Nabi Yakub yang 12 kita tahu di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tinggal di Mesir tadi itu, zaman Nabi Muhammad SAW, Bani Israel itu selama 214 tahun. Berarti ada sekitar 3 generasi. Sampai nanti zaman menjadi komunitas besar. Jadi lama-lama mereka beranak cucu, sehingga jumlahnya banyak di Mesir waktu itu. Tapi mereka tidak punya kekuasaan. Yang berkuasa suku Kipti, yang kita kenal sebagai Firaun. Hingga pada suatu saat, kita tahu kisahnya, Firaun ini mimpi yang ditafsirkan bahwa kerajaan akan hancur oleh keturunan dari komunitas Bani Israel. Sehingga solusinya gimana? Pokoknya kalau ada bayi laki-laki bunuh. Karena itu calon penghancur kerajaan Firaun. Maka diadakan suatu monitor kepada komunitas Bani Israel ini. Aparatnya Firaun dikerahkan. Kalau ada ketahuan seorang ibu melahirkan anak laki-laki, ambil bunuh. Tapi karena Bani Israel itu jumlahnya banyak dan mereka ini berkontribusi di dalam namanya masyarakat ya. Karena mereka bekerja untuk Firaun. Mereka diperbudak kerja untuk Firaun. Kalau mereka ini anak-anaknya dibunuh terus, lama-lama habis ini. Kalau Bani Israel habis, punah, Firaun juga kesulitan mencari tenaga kerja. Nggak ada lagi yang bisa diperbudak. Gimana caranya? Dirotasi saja. Tahun ini kita bantai anak-anak mereka. Tahun depan kita biarkan hidup. Nanti tahun depannya lagi kita bantai lagi. Tahun depannya lagi kita biarkan hidup. Jadi selang-seling. Tahun ini pembantaian, tahun depan aman, tahun yang depan lagi pembantaian lagi, sehingga Bani Israel masih ada kaum laki-lakinya, generasi penerus. Begitu ya. Nah, makanya kelahiran
Musa Harun itu di tahun ketika Firaun tidak menjadi program pembantaian. Jadi yang lahir di tahun tidak ada pembantaian dari anak laki-laki Bani Israel itu hidup sampai dewasa. Tapi yang tahun pembantaian dibantai habis. Inilah nasib Bani Israel ketika di Mesir. Sehingga ketika Musa alaihissalam itu diangkat menjadi rasul, menjadi nabi Bani Israel, kemudian Allah menurunkan kitab suci Taurat dan lainnya sampai untuk menyelamatkan Bani Israel. Ini nanti cerita berikutnya. Nabi Musa alaihissalam itu keturunan dari Yakub, dari anak yang bernama Lawi. Jadi Lawi punya anak, jadi sekitar 14 tahun kan, akhirnya melahirkan Musa alaihissalam. Jadi jalurnya Musa alaihissalam ini adalah dia keturunan dari Lawi bin Yakub. Ringkas cerita Musa alaihissalam kemudian karena ada peristiwa beliau terlibat pembunuhan orang Kipti, beliau kemudian hijrah ke Madian. Sebagaimana kita ketahui, Madian itu suatu negeri di utara Hijaz atau Jazirah Arab sekarang ini. Nah, Bani Israel kalau kita lihat sejarahnya di dalam surat Al-Isra dikatakan wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'maluna 'uluwan kabira. Dan kami telah tetapkan, kami telah takdirkan tidak bisa dirubah lagi dan sudah terlaksana kepada Bani Israel dalam kitab, maksudnya kitab Lauhul Mahfuz, pasti engkau akan berbuat kerusakan. La tufsiduna fil ardi marratayn. Ini yang penting kita perhatikan karena ini sejarah mereka sehari. Jadi Bani Israel ditetapkan Allah Ta'ala ditakdirkan akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'luna 'uluwan kabira, dan mereka akan istimewa, mereka akan mempunyai kekuasaan menguasai etnis yang lain, dan ketika mereka mempunyai kekuasaan yang besar tersebut, mereka berbuat kerusakan. Jadi ini digandengkan la tufsiduna dengan wala ta'luna. Ketika mereka yang istilah pasti berbuat kerusakan. Itu sudah tabiatnya. Jadi Bani Israel ini ketika Allah kasih kesempatan untuk di atas angin, mereka pasti buat kerusakan. Fa idza jaa wa'dul lahumma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khalabiyat wa kana ma'rufuna. Dan ketika datang salah satu di antara dua janji, tadi kan kerusakan 2 kali. Kemudian ketika datang salah satu di antara satu janji, yang pertama, kami akan utus atas kalian Bani Israel ibadah ini bukan nama Allah yang musyrik, tapi hamba dalam makna qadari, yaitu para ahli sejarah beda pendapat. Sebagian mengatakan ibadah lana ini maksudnya adalah Nebukadnezar dan pasukannya, Raja Babilonia, menyerang Palestina dan menghancurkan semua apa yang ada di Palestina, termasuk Baitul Maqdis dihancurkan. Kemudian orang Bani Israel dibunuh semua, laki perempuan anak kecil dibunuh semua, tinggal tersisa sebagian dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Sejak itu Bani Israel dari Palestina berpindah tinggal di Babylon sebagai budak-budaknya Raja Babylon di sana. Dan sebelum itu sebenarnya itu zaman tadi Musa alaihissalam, kemudian ini kerusakan mereka di antaranya ya. Mereka misalnya zaman Musa alaihissalam itu sudah diselamatkan dari Firaun dan ditambahkan mukjizat yang besar, nyebrang laut, terbelah laut. Tapi sudah nyebrang, sudah selamat, terus mereka lewat suatu kaum musyrikin, penyembah berhala. Mereka minta Musa alaihissalam juga membuat sesembahan.
ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan kami ini sesembahan sebagaimana kaum ini punya semua ini. Ini musyrik lagi. Baru saja selamat dari Firaun, bukannya bersyukur, tapi justru minta kepada Musa AS supaya menyembah berbuat kesyirikan. Ini kerusakan, ratufsiduna. Ini ada sebagian ulama mengatakan ada dua wadun ula, wadun akhir. Ya. Janji Allah yang pertama dan yang kedua untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel membuat kerusakan, ifsad. Mereka tuh ketika diberi Allah Ta'ala keamanan, kesempatan hidup yang enak, nyaman, bahkan kekuasaan, pasti mereka berbuat kerusakan. Ratufsiduna wa ta'alumna ulun kabir. Jadi ketika mereka istilah pasti berbuat kerusakan. Nah, ketika yang pertama ini mereka istilah kemudian kerusakan, Allah adab. Istilah kerusakan, Allah adab. Jadi yang wadul ula ini, wadul yang pertama ini bisa banyak, ya, bisa beberapa kali dalam sejarah. Seperti dari Musa alaihissalam, sesudah Allah Ta'ala selamatkan dari Firaun, mereka minta sesembahan, syirikan, berbuat kerusakan. Jadi kerusakan itu diantaranya kerusakan akidah. Kemudian minta sesembahan sapi, minta sesembahan sebagaimana kaum yang mereka lihat ketika sudah selamat dari Firaun alaihi. Kemudian setelah itu Musa alaihissalam tidak mengikuti perintah mereka diperingatkan. Kemudian Musa alaihissalam mengajak ada 12 ketua suku ini ke Tursina karena beliau akan menerima wahyu Taurat. Kenapa beliau mengajak ketua Bani Israel ini dan tidak mengajak saudaranya Harun? Harun disuruh tinggal, diamanati jaga ini yang lainnya ini. Ini para ketua ini saya ajak ke Tursina. Sebab Musa AS tahu tabiat kaumnya ini. Kalau hanya beliau dengan Harun datang ke Tursina untuk terima wahyu, ini dibiarkan, ini mereka pasti buat kerusakan. Mereka akan kufur lagi, akan syirik lagi. Maka harus dijaga. Harun jaga ini. Ini yang bos-bosnya ini, ketua suku 12 ini saya ajak untuk dipisah dari anggota sukunya ini supaya nggak berbuat kerusakan. Karena mereka ini diberi kesempatan sedikit itu berbuat kerusakan. Istilah ifsad. Kemudian diajak. Kemudian sampai di daerah Bukit Tursina, para ketua Bani Israel ini disuruh nunggu. Musa AS kemudian naik ke bukit, terima Taurat, terus datang lagi menyampaikan kepada 12 kepala suku ini saya terima wahyu Taurat. Kalian pegang dengan kuat, khud bil quwwah, artinya taati apa yang ada dalam Taurat ini. Apa jawaban mereka ini? Ya Musa, lan nu'minu laka hatta nara Allah jahratan. Kami, ya Musa, engkau tinggalkan kami di sini, kamu pergi ke gunung itu, bukit itu, terus balik, kamu katanya bahwa dapat wahyu Taurat, kami suruh beriman, buktikan dulu. Tiba-tiba kamu datang bawa Taurat, dari mana itu? Kami ingin bukti nyata. Apa maksudnya? Yaitu kami ingin melihat Allah. Baru kami percaya bahwa kamu dapat wahyu dari Allah ya. Itu mintanya. Nah, mereka ini. Padahal sudah beberapa kali ditunjukkan ayat-ayat Allah. Sejak dari Firaun dan lautan dibelah, tapi masih nggak percaya juga. Ini Taurat. Saya dari bukit sana, Allah Ta'ala membayangkan ini Taurat. Lama mendengarkan, kami tidak akan percaya dengan engkau wahai Musa. Hatta nara Allah jahratan, hingga kami melihat sendiri, melihat Allah, tunjukkan Allah supaya kami bisa lihat. Ini permintaan yang sudah melampaui batas, keterlaluan, kebangetan, amat terlalu sangat amat.
Akhirnya apa? Mereka dimatikan Allah Ta'ala. Dimatikan. Mati, kemudian dibangkitkan lagi. Dibangkitkan lagi, ditawarkan lagi. Gimana? Mau beriman gak ini kepada Taurat? Enggak. Udah dimatikan, dihidupkan, tetap mereka kekeh. Kami enggak mau. Sampai kamu melihat Allah, baru kami mau percaya. Coba. Akhirnya Allah Ta'ala Bukit Tursina itu diangkat. Warfa'na fawqakum tur, dan kami angkat Bukit Tur ke atas kalian seperti bagaikan awan. Di bukit ini dicabut, kemudian di atas mereka ya. Bukit Tur seperti awan hitam. Kamu beriman nggak? Misalnya saya mau tahu. Kalau enggak ini bukit ini ambruk, niban kalian semua ini. Ketakutan, ya baru beriman. Berimannya digitukan baru beriman. Ketika mereka ini tidak berdaya baru beriman. Tapi ketika mereka merasa kuat berbuat kerusakan. Itu berkali-kali itu. Sesudah itu mereka beriman. Kembalilah Musa AS dengan 12 orang ketua ini ke kaumnya yang tadi ditinggalkan bersama Harun. Ternyata sampai di tempat mereka malah lagi nyembah anak sapi, patung anak sapi. Musa AS marah. Harun AS, ini kok kamu gimana ditugasi ngawasin malah ini gimana kok bisa begini? Sebagaimana kita sudah dengar ceritanya. Akhirnya mereka dihukum. Dalam satu riwayat disebutkan saling bunuh atau dibunuh semuanya. Yang jelas mereka kena hukuman. Kemudian mereka kelaparan, minta makanan, minta minuman. Musa AS tongkatnya pukul ke batu, muncrat 12 mata air. Minta makanan, turun manna dan salwa, sejenis madu, sejenis daging burung. Hanya mereka bisa makan dengan enak. Tapi mereka akhirnya minta lagi, ya Musa, ini kok tiap hari makanannya mana salwa, air mana salwa. Oh, kami minta seperti waktu di Mesir, ada sayur-sayuran, ada bawang, ada ini. Berikut yang Musa la nasbiru ala ta'al wahidah. Wahai Musa, kami tidak sabar, nggak bisa nih makan dengan satu macam makanan ini aja. Fad'u lana rabbak yukhrij lana min al-ardi baqliya wa qissaya wa fumiya wa adasiya wa qasuriya. Cuma tolong minta kepada Allah supaya mengeluarkan ini tumbuh-tumbuhan seperti kita waktu di Mesir, ada sayur-mayuran, ada bawang, ada ini, ada macam-macam, ada kacang, ada segala itu. Nah itu dia mereka. Kemudian diberi perintah Allah waktu itu di Baitul Maqdis dikuasai oleh raja musyrik. Raja musyrik dari suku Arab. Jadi artinya waktu itu yang musyrik itu Bani Israel. Orang Arab itu musyrik. Orang Arab yang menghuni Bani Israel itu adalah musyrik ya. Kafir. Nah, sedangkan Bani Israel, ini yang muslim. Ini orang beriman. Kemudian beritakan jihad untuk masuk Baitul Maqdis. Mereka nggak mau. Di sana ada kaum Jabbarin, mereka yang makan. Inna fiya qaumun Jabbarin la nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak mau masuk ya Musa sampai mereka itu keluar dulu, baru kami mau masuk. Nah, jadi perintah untuk jihad mengusir penguasa dolim yang menguasai Baitul Maqdis. Mereka nggak mau. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna qaidu. Wahai Musa, ente aja pergilah, ente sama Allah pergi aja sana memerangi kaum tersebut. Kami sini saja duduk-duduk nunggu beritanya saja. Akhirnya mereka ditimpa aja Allah Ta'ala, disesatkan di Sinai 40 tahun, nggak bisa keluar. Ke sana muter-muter aja deh. Karena mereka membangkang perintahnya Allah untuk ke Baitul Maqdis berjihad melawan kaum musyrikin di sana. Akhirnya mereka ditimpa siksaan dalam lembah Tih, sesat di Sinai 40 tahun. Setelah itu mereka ini meninggal, generasi berikutnya barulah ada generasi baru
yang itu kemudian beriman, kemudian dibawa oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun alaihissalam adalah pembantunya Musa alaihissalam. Beliau inilah yang berdua dengan Musa ketika ketemu dengan Khidir alaihissalam. Yusha bin Nun. Kemudian Musa alaihissalam meninggal, selanjutnya estafet kenabian diganti oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kemudian dengan generasi baru dari Bani Israel berjihad masuk Baitul Maqdis, sehingga mereka kembali lagi ke Palestina. Jika dulu zaman Ibrahim, zaman Yusuf pindah Mesir, sesudah zaman Yusha bin Nun mereka balik lagi ke Palestina. Sejak itu mereka berada di Palestina. Tetapi waktu itu mereka tidak punya kerajaan, ya seperti suku-suku kecil itu aja, bersama suku-suku yang lain. Jadi di situ ada suku-suku banyak sekali, dan yang berkuasa adalah bukan mereka. Raja yang kerajaan besar waktu itu yang kemudian dalam sejarah hingga pada zamannya raja yang namanya Jalut. Jalut itu orang Arab tapi musyrik, kafir. Dia yang berkuasa di sini. Palestina dia yang paling berkuasa. Ini zaman sesudah sekian generasi. Mereka minta kepada nabinya, yaitu Nabi Samuel namanya. Minta ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Allah, coba ada di antara kita ini jadikan sebagai raja, kami nanti berperang di bawah pimpinan raja kami itu untuk melawan penguasa dolim ini, si Jalut ini. Kemudian Nabi yang berkata, ya baik, nah, Allah sudah pilih kamu Tolut untuk menjadi raja kalian. Mereka tolak, karena Tolut itu bukan pewaris tahta kerajaan. Seperti itu. Walhasil mereka terima, dan ceritanya sekira zaman sekarang sudah ngerti. Akhirnya kemudian Jalut berhasil dibunuh oleh Daud alaihissalam. Daud alaihissalam mewarisi menjadi raja Bani Israel, dan kerajaannya kuat. Kemudian diganti oleh Sulaiman alaihissalam, tambah kuat lagi, itu bahkan global. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi' ahwa'ahum fadulluka an sabilillah. Wahai Daud, kami telah jadikan kau khalifatan fil ard. Kata khalifah disebut dalam Al-Quran sebagaimana zaman Nabi Adam alaihissalam, itu sifatnya global, sedunia ini. Jadi levelnya level dunia khalifah, bukan kabilah-kabilah, suku-suku. Jadi Daud alaihissalam itu pertama kali Bani Israel menjadi penguasa dunia. Zaman Daud alaihissalam. Kemudian dilanjutkan Sulaiman alaihissalam, tambah lebar lagi kekuasaannya dan menguasai seluruh, bukan hanya manusia, jin, binatang, segala macam. Sulaiman alaihissalam minta kepada Allah Ta'ala kekuatan yang besar itu. Sebab dia tahu, sebagaimana Musa alaihissalam tahu tabiat kaumnya, Sulaiman alaihissalam juga tahu tabiat Bani Israel. Bani Israel akan menjadi orang yang taat, beriman, tidak berbuat kerusakan kalau dikuasai. Kalau di bawah, kalau mereka ini makhurun, mereka itu terkuasai. Sebagaimana zaman Nabi Musa alaihissalam diangkat gunung itu, baru mereka beriman. Mereka nggak minta lagi untuk melihat Allah, karena diancam nanti ini bukit ini ambruk. Sulaiman tahu kaumnya ini, sehingga minta kepada Allah kekuasaan, sehingga dia tidak hanya menguasai Bani Israel, dia juga punya pasukan jin, binatang, segala macam. Jadi kalau Bani Israel membakar, ada pasukan yang lain kan dihabisin. Jadi Bani Israel itu takut di bawah kekuasaannya Nabi Sulaiman. Akhirnya semina waktu mereka nggak buat kerusakan. Hingga kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia. Sehingga generasi berikutnya kerajaan Nabi Sulaiman terpecah dua. Jadi di Bani Israel terbelah. Satu kerajaan beribu kota di Baitul Maqdis yang disebut sebagai kerajaan Yahuda. Kemudian satu lagi kerajaan Israel beribu kota di Nablus, kota Nablus sekarang ini. Jadi mereka terpecah dua. Antara mereka nggak akur, terus
menjadi dua kerajaan. Kemudian kerajaan yang dibuat dari Nablus diserang oleh orang Assyria, orang-orang Arab yang musyrik, diserang, hancur, tinggal satu kerajaan. Satu kerajaan ini pun ada pada zaman Romawi, Kaisar Romawi Titus itu menghancurkan juga yang masih tersisa ini yang beribu kota di Baitul Maqdis itu pun dihancurkan. Sehingga mereka mengalami kehancuran yang kedua. Zaman Nebukadnezar hancur habis semua. Baitul Maqdis dihancurkan. Kemudian ketika zaman pasca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka dihancurkan sekali lagi oleh Raja Titus dari Romawi. Hancur. Ketika yang kerajaan yang awalnya pertama hancur itu di situ tuh dari 12 10 suku itu di sana. 10 suku ini habis. Tinggal yang di Baitul Maqdis itu 2 suku. Mereka ada 12. 2 suku juga yang akhirnya dihabisi oleh Titus. Sehingga waktu itu mereka terusir menyelamatkan diri keluar dari Palestina, dan Titus Raja Romawi melarang seorang pun dari etnis Bani Israel masuk ke Palestina. Jadi mereka hanya kesana kemari nggak tahu, menjadi kaum yang terhina. Akibat mereka banyak berbuat kerusakan, berbuat dosa. Ketika mereka diberi oleh kekuasaan, hancur. Mereka kemana-mana. Hingga kemudian zaman Romawi menguasai, Romawi yang musyrik ya, Romawi musyrik. Kemudian datanglah kemudian masa di mana Alexander Magduni, orang Yunani, mengalahkan Romawi, sehingga penguasa berganti kepada Alexander Magduni. Jadi ini semuanya adalah kerajaan musyrik menguasai Palestina. Dan saat itulah ada Nabi Ilyas, kemudian Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam. Ketika penguasa dari situ adalah Romawi. Sehingga Isa alaihissalam dibangkitkan sebagai Rasul zaman itu, zaman Romawi sebagai penguasa di sini. Mereka itu sebenarnya tahu di Taurat bahwa nanti akan ada Nabi mereka, yaitu Isa alaihissalam. Tapi ketika Isa alaihissalam dibangkitkan Allah SWT dan telah menunjukkan mukjizat yang banyak, mereka mengatakan, wah bukan Anda ini yang dijadikan sebagai Al-Masih. Para ahbar ini memprovokasi Bani Israel bahwa jangan percaya sama ini Isa atau Yesus. Bukan dia ini yang dijanjikan dalam Taurat. Belum ada ini, belum muncul. Sehingga justru Isa alaihissalam dituduh macam-macam, bohong segala macam, dan mereka ini, para ahbar ini, pendeta-pendeta ini memprovokasi penguasa Romawi untuk mensalib Isa alaihissalam. Dianggap sebagai perusak akidahnya Bani Israel, pembohong dan lain-lain. Tapi kemudian Allah Ta'ala mengangkat Isa alaihissalam, yang disalib adalah justru di antara ahbar itu. Artinya itu keyakinan kita bahwa yang disalib bukan Isa alaihissalam, tapi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit dan nanti di akhir zaman akan turun kembali. Itu ya. Kemudian saya akan lompat. Ini kalau diikuti ini sampai 20 kronologi ini. Kita sampai di sini saja. Tamat lewat Bani Israel karena sering tadi itu sering berbuat dari kawian kami yakfuruna bi ayatillahi wa qulna nabiyil haqq. Jadi mereka ini berbuat maksiat, buat kerusakan, bunuh para nabi. Ada sekitar 200 ribu lebih nabi mereka bunuh. Itu prestasi kejahatan Bani Israel. Yahya alaihissalam dibunuh. Kemudian Yahya alaihissalam putra juga dibunuh. Isa alaihissalam hampir saja dibunuh, mau disalib, tapi Allah selamatkan. Dan ini yang terakhir sudah. Isa alaihissalam oleh nabi mereka yang terakhir. Sesudah itu adalah Muhammad SAW.
Isa AS mengatakan, sudahku ada nabi akhir zaman Ahmad. Kalian beriman kepada mereka. Bani Israel mengklaim, wah nanti nabi yang terakhir dari kalangan mereka juga, dari etnis mereka, Bani Israel. Ternyata dari etnis Arab keturunan Ismail AS. Mereka nggak percaya, nggak bisa. Jadi sejak adanya sejarah Rasul ini dibangkitkan sebagai Rasul, maka Bani Israel sudah, yang seperti tadi itu sudah bukan Bani Israel, umatnya Nabi Musa maupun umat Nabi Isa, mereka sudah keluar dari janji ini dan tamat mereka. Mereka berarti sama dengan orang-orang yang orang musyrikin, kafirin yang Romawi, Parsi segala macam sama. Itu akhir dari kehidupan Bani Israel. Sehingga zaman Nabi SAW muncullah komunitas Yahudi, komunitas Nasrani yang zaman dulu itu tidak ada. Yahudi adalah dari Ahbar tadi yang tidak percaya kepada Isa AS. Kemudian yang percaya dengan Isa AS disebut Nasrani. Hingga pada suatu ketika, walaupun ajaran Nabi Isa AS telah disimpangkan oleh pendeta-pendeta, tapi kemudian dianut oleh raja-raja Romawi. Sejak itu, Raja Romawi menganut Nasrani, termasuk Heraklius dan lainnya itu, sehingga daerah Baitul Maqdis dan Sam itu dibawa kerajaan Romawi yang Nasrani, sehingga yang tinggal di situ didominasi oleh mereka yang beragama Nasrani. Hingga kemudian zaman Rasulullah SAW, beliau Isra Mi'raj dalam kondisi di mana daerah situ adalah dikuasai oleh Romawi dan penduduknya adalah beragama Nasrani, mengklaim sebagai pengikut Isa AS, padahal sudah banyak disimpangkan. Kemudian zaman Umar bin Khattab futuhlah Baitul Maqdis, kembali ke tangan kaum muslimin. Sebenarnya bukan kaum muslimin menjajah, tapi kembali ke zaman kaum muslimin. Karena sebagaimana tadi dari zaman Nabi Adam, kemudian Ibrahim, Ishak dan keturunannya adalah muslim semuanya. Terus bagaimana pada akhirnya? Yahudi hari ini bukan Bani Israel yang disebut sebagai umat Musa AS, atau bukan Bani Israel umat Nabi Isa AS. Itu ya. Jadi mereka karena mereka tadi berbuat kerusakan. Itu hanya untuk mereka yang wa nahnu lahu muslimun. Mereka sudah keluar dari situ. Dan hari ini kerajaan tadi disebutkan ya, ini saya langsung ke poinnya. Ini ketika tadi sudah disampaikan ya, ada 3 Bani Israel, tapi Yahudi di zaman Nabi. Dan ini ya, Baitul Maqdis ketika sejak zaman Umar bin Khattab di tangan kaum muslimin, kemudian perang salib diambil alih oleh para salibis, kemudian zaman Salah al-Ayyubi kembali lagi ke kaum muslimin kembali, kemudian sesudahnya ada raja muslim yang berkhianat menyerahkan Palestina yang hari ini disebut Palestina itu ke seorang raja Nasrani dari Eropa, Romawi. Dan kemudian ketika zaman Johir Berbes itu kemudian direbut kembali, maka Johir Berbes ini mengusir semua Nasrani dari Eropa keluar dari Syam semuanya, Johir Berbes. Kemudian terjadi perang dunia pertama, Utsmaniyah pihak yang kalah, maka dibagi-bagilah wilayahnya antara yang menang, yaitu pihak Inggris dan Perancis serta Italia, kalau nggak salah. Sedangkan Utsmaniyah koalisinya dengan Jerman melawan koalisi Rusia, Inggris, Perancis, Italia. Kalah. Karena Utsmaniyah kalah, maka daerahnya dibagi-bagi oleh pihak pemenang itu. Nah, Palestina termasuk sekarang negara Yordan itu bagiannya Inggris. Suriah dulu, jadi Syam itu dibagi-bagi. Terus yang nanti jadi Suriah ini itu adalah jajahannya Perancis. Lebanon Perancis juga. Jadi dibagi-bagi.
Nah, di bawah kekuasaan Inggris ini, kemudian PM Perdana Menteri Inggris namanya Balfour menjanjikan nanti tahun sebelumnya ketika mereka belum menguasai Palestina tahun 1917, janji kepada Herzl akan diberikan negeri, ya. Sehingga janji itu ditunaikan ketika Inggris menguasai Palestina, diberikanlah kepada Herzl Theodor Herzl. Yang sebenarnya itu tidak diingini oleh Bani Israel semuanya. Jadi yang Bani Israel yang terpenjar-penjar itu nggak mau. Bahkan mereka ini mendoktrin anak-anaknya, mereka masih meyakini bahwa menurut ajaran mereka, kita ini menunggu Al-Masih akhir zaman. Yang sebenarnya sudah ada, yaitu Rasulullah. Dan mereka tidak akui. Mereka menunggu Al-Masih lagi. Jadi mereka yang disebut Nabi akhir mereka itu adalah nanti ada lagi. Kita nunggu. Nah, sampai Nabi itu muncul, kita nggak boleh mendirikan negara. Itu sebenarnya doktrin mereka, doktrin yang dijaga oleh para pendeta mereka ini. Sehingga kita lihat sebagian yang konsisten dengan ajaran ini tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Ada beberapa rahib Yahudi itu bersama pendemo di Eropa, di Amerika, bela Palestina, dan bahkan mereka membakar bendera Israel itu. Karena dari turun-temurun mereka sejak zaman Sultan Salam itu runtuh kerajaannya, dan tadi kisah-kisah mereka hancur itu mereka tidak sebagaimana zaman sesudah Musa. Sampai ada nabi, ada raja yang memimpin mereka, itu baru nanti mereka membuat suatu negara. Kalau ini belum muncul Al-Masih menurut versi mereka ini, tidak boleh. Bahkan dalam beberapa ajaran mazhab mereka ini, hukumnya kafir bagi orang Yahudi kalau mendirikan negara sebelum adanya Al-Masih. Sehingga mereka terpecah. Beberapa rahib Yahudi yang konsisten dengan ajaran mbah-mbahnya itu memurtadkan Netanyahu dan orang-orang yang mendirikan negara Israel. Dan mereka begini. Makanya kita lihat mereka ikut pendemo dukung Palestina di Eropa, di Amerika, dan lain-lain. Karena memang ada ajaran mereka seperti ini. Walaupun ajaran ini nggak benar juga. Itu kemudian itu pada berikutnya, tahap berikutnya tadi disebutkan dalam surah Al-Isra bahwa ada dua wa'dun awal, fa idza ja'a wa'du ulahuma, dan apabila datang janji salah satu di antara keduanya, janji awal ini bisa banyak. Di antaranya mereka membuat kerusakan, mereka diberi oleh kekuasaan, membuat kerusakan, dibantai oleh Nebukadnezar. Kemudian mereka diselamatkan lagi. Ada Raja Parsis Cyrus mengalahkan Babilonia, dan ini orang beriman. Raja Cyrus ini orang beriman. Kemudian dia menawarkan kepada Israel yang di Babilonia, kalian silakan kembali ke Palestina. Kemudian silakan kalian mengatur komunitas kalian sendiri, pilih raja kalian sendiri. Maka kemudian terpilih Uzair sebagai nabi dan raja Bani Israel di zaman ini. Dan Uzair ini mampu menghibur seluruh Bani Israel dari 12 kabilah itu berkumpul di Ardul Muqaddasah lagi. Dan dia ini juga mampu menemukan kembali Taurat. Karena Taurat itu dibakar habis oleh Nebukadnezar, bahkan penghafal Taurat juga dibantai oleh Nebukadnezar. 40.000 penghafal Taurat dibantai sama dia. Jadi ketika Uzair muncul dengan bawa Taurat, mereka mengagungkan Uzair hingga menuhankan Uzair. Uzair sebagai anak Tuhan. Kemudian mereka karena syirik begitu menuhankan Uzair, Allah mengadab lagi mereka dengan rejim Jalut tadi. Kemudian Jalut kemudian dikalahkan oleh mereka, kerajaan Daud, Sulaiman Salman. Kemudian mereka setelah seperti kalau Sulaiman Salman, mereka berbuat kemaksiatan dan kemusyrikan lagi, dibantai lagi oleh Raja Romawi Titus.
habis mereka. Itu namanya wa'dul awal. Ada ulama memasukkan wa'dul awal juga termasuk di mana zaman Nabi mereka semua diusir dari Madinah. 3 suku tadi itu Bani Quraidah diusir. Itu juga termasuk wa'dul awal. Mereka berbuat kerusakan di Madinah, diusir oleh Rasulullah, kemudian tinggal di Khaybar. Sudah tinggal di Khaybar, akhirnya kemudian Allah Muhammad diusir mereka lagi. Akhirnya mereka nggak punya tempat di sana, ke sana kemari, ke sana ke Eropa, ke sana mencari. Nah, kemudian sekarang ini mereka ngumpul di Israel punya negara. Dan menurut sebagian ulama itu tanda-tanda kehancuran mereka. Dengan mereka punya kekuasaan berupa negara Israel yang boleh katakan tidak tersentuh oleh hukum, bebas membantai, bebas membunuh, terserah mau anak-anak mau nggak ada kebal hukum negara Israel. Itu justru tanda-tanda mereka akan hancur. Jadi mereka ini kuat, istilah ya, tidak tersentuh hukum, kebal hukum, walaupun dunia itu mengecam, tapi mereka tetap nggak bisa disentuh, nggak bisa dipersalahkan. Dan mereka mengumpulkan seluruh kekuatan yang bersama mereka dari yang mereka anggap sebagai keturunan Bani Israel ini, semua suruh memusatkan kekuatan di Palestina. Itu justru proses ke arah kehancuran mereka yang terakhir, yaitu ketika sudah terwadul akhir. Jadi ada 2 waktu. Wadul awal itu banyak seperti ini. Kemudian nanti ketika wal akhirah ada akhir zaman. Mereka kumpul semua di situ, kemudian mereka menjadi hina karena sudah tidak punya raja lagi, tapi mereka hanya menjadi tentaranya Dajjal. Yang menjadi raja itu Dajjal. Dajjal bukan orang, bukan Bani Israel. Itu etnis lain. Jadi mereka menjadi dikuasai Dajjal. Jadi patuh kepada Dajjal, tentara setianya Dajjal. Dan itulah akhir zaman di mana ada Al-Mahdi dan Isa dan mereka Dajjal dan Yahudi generasi akhir ini habis semuanya. Dan ibu kota kaum muslimin itu di Baitul Maqdis. Berdasarkan hadis sahih, takun nubuwah, masya Allah takun, summa yarfa'uha, idza syaa Allah an yarfa'aha. Akan terjadi nubuwah di antara kalian sesuai dengan kehendak Allah, mereka akan mengangkat nubuwah ini kemudian digantikan oleh khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian diangkat Allah diganti oleh mulkan adon, diangkat Allah dia dijadikan mulkan jabriyah, dan seterusnya khilafah ala minhajin nubuwah yang akhir. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah zaman Al-Mahdi itu kehidupannya, cara memerintahnya, keadilannya itu persis seperti zaman Khulafaur Rasyidin yang 4. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini adalah khilafah ala manhajul nubuwah. Di akhir umat yang terakhir itu juga nanti akan muncul kembali. Dan itu adalah akhir daripada Bani Israel ini. Dan ibu kota kaum muslimin ada di Baitul Maqdis. Nah ini ya, tadi hifzah Bani Israel, saya kira ini tadi sudah saya sampaikan. Ada waktu itu ada 2, awal dan akhir. Yang awal ini bisa banyak, bukan satu, beberapa peristiwa. Yang akhir itu adalah akhir zaman yang belum datang. Jadi sekarang ini kita fase mulkan jabriyah. Di depan kita ini tinggal hanya fase terakhir khilafah ala minhajul nubuwah. Udah itu aja, tidak lagi. Cuma kita nggak tahu kapan terjadinya. Jadi ini fase terakhir. Kita hanya melewati tinggal satu tembok saja. Tembok namanya tembok mulkan jabriyah. Ketika ini tumbang, berdirilah khilafah ala minhajul nubuwah. Itu berdasarkan hadis sahih tadi. Suka atau tidak suka, orang setuju atau tidak setuju, itu adalah merupakan sunnatullah. Lalu akhir itu tanda akhir zaman. Nanti akan terjadi malhamah kubra. Kemudian Futuh Konstantin dan Roma, 2 kota ini, Konstantin dan Roma, di tangan 70.000 keturunan Bani Israil. Kalau awalnya jadi ini bukan Bani Israil yang tadi, jadi ini Muslim. Beberapa ulama mengatakan mereka ini adalah
kaum muslimin yang tinggal di Eropa, yang secara etnis mereka itu adalah anak cucu keturunan Nabi Isa alaihissalam. Artinya Bani Israel. Bani Israel akhir zaman ini muslim. 70.000 orang. Inilah mereka yang pasukan yang akan menaklukkan ibu kota Roma itu. Yang sekarang ini kota Roma ada Vatikannya ini dan Konstantin, dua kota itu sebagai tanda akhir zaman. Dan zaman itulah zaman di mana ada Al-Mahdi dan Isa alaihissalam. Yahudi konsentrasi di Palestina, Yahudi yang ini ya, yang bukan Bani Israel yang beriman tapi musyrik ikut Dajjal. Ketika itulah maka mereka habis. Jadi walhasil hari ini adalah fase terakhir bagi Yahudi. Walaupun kita lihat ada musibah banyak, mereka membantai kaum muslimin di Palestina, tapi itu bertanda tanda-tanda mereka justru akan hancur. Cuman definitif kapan waktunya kita nggak tahu, itu hal yang baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada waktu sudah sampai jam 10 hampir. Gimana Pak sebuah moderator Pak Farid? Saya serahkan kepada moderator. Aku boleh ada astagfirullahi walakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan alal hudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.